Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira allazina qalu ittakhadallahu walad ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba fala'allaka baji'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fitnatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ikhwani wa akhwati billah, azanillahu wa iyyakum, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita salawat dan salam itu. Pada salawat maknanya adalah sanjungan, pujian, salam adalah keselamatan,
yang Allah berikan mudah-mudahan sampai kepada kita, yang tetap istiqomah di dalam melaksanakan apa yang beliau tuntutkan kepada kita. Pada malam hari ini kita akan mengkaji sebuah bahasan dari kitab Himpunan Putusan Tarjih. Kita ambil bahan diskusi kita, bahan kajian kita pada kesempatan ini karena berkaitan dengan sebuah pertanyaan yang sampai tentang permasalahan puasa, terutama adalah puasa sunnah. Apalagi sekarang ini kita berada di dalam bulan Rajab dan akan mendekati Sya'ban, masuk pada Ramadan. Jadi banyaknya beberapa pertanyaan seputar tentang permasalahan puasa, terutama apakah puasa Rajab, puasa Sya'ban adalah bagian daripada puasa sunnah. Ini yang seringkali ditanyakan. Maka kita melihat bahwa terkait tentang puasa ini, majelis telah mengeluarkan keputusan pada keputusan yang lalu, yaitu di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih jilid yang pertama, yaitu tentang saum tatawwu. Saum tatawwu. Saum itu artinya adalah siam atau puasa, atau tatawwu itu artinya tambahan. Jadi ada istilah saum sunnah sama dengan saum tatawwu, salat sunnah sama dengan salat tatawwu. Nah, istilah fikih seringkali disebut dengan saum tatawwu, yaitu saum yang sifatnya tambahan di luar dari kewajiban, itu yang tatawwu. Nah, dalam Himpunan Tarjih putusan pada jilid yang pertama disebutkan beberapa tentang puasa tatawwu itu, beberapa jenis dari puasa tatawwu, puasa tambahan yang memang didasarkan pada hadis-hadis yang valid, hadis-hadis yang sahih, yang hasan, yang validitas atau kualitas dari hadis itu diakui oleh para ulama. Ini sudah dibuat putusan tadi itu tentang puasa tatawwu dengan berbagai jenisnya. Nah, dalam Munas Tarjih yang ke-26 yang belum lama ini, dalam Munas Tarjih yang ke-26 tentang puasa tatawwu ini dilakukan pembahasan kembali dan pengesahan tentang puasa tatawwu ini. Jadi sidang tarjih yang ke-26 inilah kemudian memutuskan, menetapkan beberapa hal yang terkait tentang puasa tatawwu. Yang pertama, bahwa puasa tatawwu yang disebutkan dalam keputusan Munas Tarjih yang ke-26 itu, pertama menyebutkan tentang fadail atau keutamaan puasa tatawwu secara lebih komprehensif, lebih lengkap. Kalau pada jilid yang pertama hanya disebutkan jenis dari puasa tatawwu atau puasa sunnah, tapi pada keputusan Munas Tarjih yang ke-26 yang belum lama ini maka disebutkan tentang
keutamaan puasa tatawwu. Yang kedua disebutkan dalam Munas tadi terkait dengan pembahasan bolehkah seorang istri berpuasa sunnah. Karena ini sering jadi pertanyaan, tanpa izin suami apa hukumnya? Lalu bagaimana seorang suami puasa tanpa izin istri? Nah, itu dulu Pak. Karena kaitannya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada poin yang kedua ini majelis memutuskan bahwa izin suami atau istri dalam puasa tatawwu itu bersifat muasyarah bil ma'ruf, itu dalam rangka membangun hubungan yang baik dalam sebuah rumah tangga. Jadi dipandang oleh majelis seperti itu. Jadi bukan sebuah ketentuan yang harus baku dengan bahasa yang verbal, tetapi dia adalah bagian daripada muasyarah bil ma'ruf. Itu apa muasyarah dia? Ya, muasyarah bil ma'ruf itu artinya adalah hubungan suami istri yang Allah katakan untuk berhubungan dengan cara yang baik. Ini poin yang kedua. Dan yang ketiga terkait tentang puasa 3 hari setiap bulan, itu dibahas dalam putusan Tarki yang ke-26 dengan kesimpulan bahwa puasa 3 hari dalam 1 bulan yang kita kenal dengan ayyamul bid itu butuh pada penelaahan atau pengkajian lebih mendalam. Kenapa ada pengkajian yang lebih mendalam? Karena puasa ayyamul bid yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi ini dipandang apakah itu puasa yang berdiri sendiri, artinya 3 hari berturut-turut dalam 1 bulan itu, 3 hari dalam 1 bulan itu adalah puasa yang berdiri sendiri, yaitu yang dilakukan masuk bagian dari puasa sunnah yang dikerjakan di setiap bulan. Tanggal berapa itu? 13, 14, 15. Itu yang disebut dengan ayyamul bid, hari-hari putih. Apakah itu puasa yang berdiri sendiri dalam pandangan majelis tarjih? Apakah hadis itu puasanya berdiri sendiri, yaitu tanggal 13, 14, 15? Ataukah dia puasa 3 hari secara umum dalam 1 bulan, sehingga boleh dilakukan bukan hanya di tanggal 13, 14, dan 15? Karena Nabi pernah melakukan itu. Maka Munas Tarki yang ke-26 kemarin itu menetapkan bahwa tentang ayyamul bid ini perlu ada pengkajian lebih mendalam lagi, perlu ada pembahasan lebih mendalam lagi, karena banyaknya para ulama yang menyebutkan tidak harus tanggal 13, 14, 15. Itu yang poin yang ketiga. Nah, poin yang keempat mengenai puasa mutlak. Mutlak itu lepas, yaitu pada tanggal 1 sampai 8 Dzulhijjah yang banyak dilakukan. Yang kita kenal kan ada puasa Arafah. Puasa Arafah, puasa 1 hari di hari Arafah. Ketika orang wukuf di Arafah, jamaah haji melakukan wukuf, maka kita yang tidak berhaji disunahkan untuk berpuasa Arafah. Nah, ada puasa yang dilakukan puasa mutlak 1 sampai 8 Dzulhijjah.
disebutkan dalam banyak hadis. Nah, apakah ini valid atau tidak sampai pada hasil Munas yang ke-26 kemarin ini tidak ditemukan ketetapan yang pasti. Karena pembahasan hadis ini sangat luar biasa kalau hadis itu. Jadi di antara peserta Munas itu tidak bisa memastikan lagi ini sahih atau tidak, ini valid atau tidak. Kenapa? Karena banyaknya jalur periwayatan. Akhirnya diambil kesimpulan bahwa untuk sementara puasa 1 sampai 8 Dzulhijjah ini membutuhkan pembahasan lebih lanjut atau majelis bersikap tawakuf, artinya ditunda terlebih dahulu pembahasannya sampai pada sidang tarjih yang berikutnya. Ini 4 poin tentang putusan Munas Tarjih yang ke-26. Nah, dalam bahasan yang pertama tadi, poin yang pertama tadi itu tentang keutamaan dari saum tatawwu ini sangat banyak kita dapatkan hadisnya. Maka disebutkan diantaranya yang pertama bahwa puasa tatawwu atau puasa sunnah itu dapat menjauhkan seseorang dari api neraka. Puasa sunnah ini disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yauman fisabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia berpuasa 1 hari, yaitu puasa sunnah. Karena tidak ada puasa wajib yang 1 hari. Puasa sunnah, puasa Ramadan yang wajib hanya 30 hari, 29 hari. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa sunnah 1 hari di jalan Allah, itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Maka Allah akan jauhkan wajahnya itu dari api neraka sejauh 70 tahun. Sejarak 70 tahun. 70 kilo. 70 kilo kedekatan. 70 tahun. Sejarak sejauh 70 tahun. Kharif itu hitungannya dalam bahasa Arab itu sama dengan sana 1 tahun. Jadi itu sejauh itu dijauhkan. Puasa sunnah. Kalau wajahnya dijauhkan dari api neraka, pasti badannya itu nggak kena. Saya selalu sampaikan gitu. Kalau ada hadis Nabi misalkan, misalkan hadis Nabi mengatakan begini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdusta atas namaku, berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan, dengan sengaja. Dia mengatakan ini sabda Nabi, padahal bukan, atau dia tidak tahu itu sabda Nabi atau bukan. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap aja tempat duduknya di neraka. Kalau tempat duduknya ada, kasurnya juga mungkin disiapkan. Iya sih. Tempat tidurnya juga di neraka. Ini hadis Nabi SAW. Dan ini menunjukkan apa? Keutamaan orang yang berpuasa sunnah 1 hari saja. Dia berpuasa sunnah dan 1 hari. Itu misalkan puasa Arafah sebenarnya, maka nilainya itu dijauhkan 70 tahun dari api neraka. Yang kedua, ini didapatkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi dari Ummu Ammar
yang menyebutkan kepada kita ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha pad'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Ummu Umarah binti Ka'ab. Dia datang, Nabi berkunjung ke rumah Ummu Umarah itu, falahu ta'amun faqalalah, maka disuguhkan makanan. Nabi SAW ketika bertamu maka disuguhkan makanan. Lalu faqalat, kuntu faqalat ini sa'imah. Ketika Nabi mengajak, ayo sekalian makan, maka kata Ummu Umarah tadi itu, saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Ini sa'imah. Maka Nabi SAW, maka Nabi SAW menyebutkan innas sa'im, sungguh orang yang berpuasa itu idza ukila indahu salat alaihi malaika. Ketika dimakan hidangannya, karena dia berpuasa. Dia berpuasa lalu dia menyiapkan ada tamu, maka disiapkan hidangannya itu pada tamunya tadi. Apabila dimakan hidangannya itu, salat alaihi malaika, maka para malaikat itu akan bersalawat hatta ya sampai selesai hidangan itu. Itu artinya malaikat memuji dia terus. Selama ada orang yang berpuasa kedatangan tamu, lalu kemudian dia menyuguhkan makanan, padahal dia sendiri berpuasa, dengan makanan karena tamu, maka selama dia menyuguhkan makanan sampai selesai makan, bahkan dia makan makanan tamunya itu memakan, dia tidak makan karena berpuasa, maka selama itu malaikat akan bersalawat memujinya. Biasanya kita yang bersalawat kepada Nabi, ini malaikat bersalawat kepada kita. Malaikat memuji kita. Ada yang bertanya itu, apa gunanya sih malaikat memuji kita gitu? Ada apa gunanya itu? Malaikat memuji kita itu kegunaannya apa? Ini dijelaskan oleh Abu Hakam di dalam kitab beliau Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Ada kitab Abu Hakam itu menulis kitab tentang akidah itu, meringkas dari kitab Ma'arijul Qabul, maka disebut dengan Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Dituliskan bahwa kalau ada hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang malaikat bersalawat, malaikat menyanjung orang tersebut. Contoh misalkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa orang yang menuntut ilmu selama dia berada di majelis ilmu, maka selama itu malaikat akan bersalawat. Selama dia berada di majelis. Apa gunanya malaikat bersalawat itu? Ada beberapa kegunaan yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, ketika malaikat bersalawat menunjukkan bahwasanya malaikat itu mengenal orang tersebut. Mengenal. Kan ada orang yang lihat, yang kata Nabi SAW, "Rubba as'afdar lau aqsama 'ala Allah la abarra." Itu kata Nabi SAW. Ada orang yang tidak dikenal, mungkin di dunia biasa saja, tidak dikenal. Tapi kalau dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan ditolak. Kenapa? Karena dia dikenal di langit. Yang kedua, ketika malaikat bersalawat kepada seseorang, maka menunjukkan kecintaan malaikat itu kepada orang tersebut. Luar biasa. Jadi ini bagi siapa? Berdoa berpuasa, berpuasa sunnah, tak tahu. Dipuji kepada sekolah di Kirana. Bisa, apalagi dipuji maka cuma karena kedengaran aja itu pujian. Biasa caper dulu. Itu malaikat. Ini bersalawat malaikat itu artinya menyanjungnya, menunjukkan kecintaan malaikat itu kepada orang tersebut. Apa yang terjadi kalau malaikat itu sudah mencintai?
Nanti disebutkan lebih oleh Abu Hatim. Apa yang terjadi kalau malaikat telah mencintai dia? Maka akan turun kecintaan itu ke bumi. Wassalam. Jadi akan turun kecintaan itu ke bumi, sehingga banyak orang yang mencintai dia, menyukai dia sebagaimana kecintaan para malaikat pun. Kita lihat banyak orang yang kita tidak kenal, mungkin tapi karena kesolehannya luar biasa. Atau kita sangat aja itu kita lihat. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, puasa tatawwu itu dapat menggugurkan dosa. Puasa sunnah itu tatawwu tambahan itu dia dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu rajulun ara'aita siyam Arafah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa pandanganmu tentang puasa Arafah? Puasa satu hari di tanggal 9 tadi. Apa pandangan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasib ayyukaffira sanatal madiyata wal baqiyah. Orang yang dia berpuasa Arafah itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskannya dosanya 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. 1 hari aja. Tapi jangan nambah. Puasa Arafah kalau 1 tahun saya mau puasa 10 kali gitu. Ya nggak ada. Tapi wukufnya 3 hari. Kalau puasa Arafah 1 hari itu dosa yang akan datang yang telah lalu diampuni, maka saya mau puasa Arafahnya 4 hari misalnya. Nggak boleh. Nggak boleh nanti. Lalu kemudian orang tadi bertanya, "Ara'aita shauma Asyura ya Rasul?" Lalu pandanganmu ya Rasulullah, apa sih tentang puasa Asyura? Apa keutamaannya puasa Asyura? Puasa Asyura itu puasa tanggal berapa? Asyura itu 10 Muharram. Nanti disebutkan 9 dan 10 Muharram. Qala ahtasib indallahi ayyukaffira sana. Puasa Asyura itu akan menggugurkan dosa 1 tahun. Dosa 1 tahun. Nah ini puasa sunnah. Jadi keutamaan puasa sunnah itu sangat banyak, itu diantaranya disebut. Maka dalam memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan puasa sunnah tersebut, majelis memberikan tanbih, memberikan penjelasan tambahan. Apa penjelasan tambahan itu? Bahwa puasa sunnah yang mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis itu, dia adalah puasa sunnah yang sampai pada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ketuntasan minimalnya itu. Kalau bahasa ada standar operasionalnya. Jadi puasa itu akan dapat keutamaan itu kalau dia standarnya sampai. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan kepada kita, "Man lam yada' qawla zur wal 'amila bihi fala hazata lillahi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Nabi SAW menyebutkan kepada kita, "Man lam yada' qawla zur," siapa yang tidak mampu, siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, bahkan dia beramal melakukan kebohongan, fala hajata lillahi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak punya kepentingan dia mau puasa atau enggak. Artinya apa? Puasanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau puasa sunnah ingin mendapatkan nilai tadi, ya selama puasa tadi itu dia meninggalkan perkataan. Dalam
hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus. Dia tidak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus. Nggak ada nilainya, artinya keutamaan itu tidak didapatkan. Kenapa? Karena dia tidak bisa meninggalkan yang terlarang di dalam ibadah puasa. Bahkan Nabi menyebutkan rubba qaimin, betapa banyak orang yang melakukan sholat malam tidak mendapatkan apa-apa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-qiyami ila sahur, kecuali keletihan karena dia kurang tidur. Dia nggak dapat pahala dari qiyam lain. Jadi ada standar untuk mendapatkan keutamaan itu dalam meraih ibadah puasa tadi itu, puasa sunnah tadi. Dapat keutamaan itu kalau memang memenuhi standar. Kalau puasa sunnah aja begitu, berarti puasa wajib. Kalau puasa wajib jangan-jangan berbahaya kalau nanti puasa Ramadan kita tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari ibadah puasa. Nah, ini pengantar yang disampaikan dalam keputusan tarikh ke-26 kemarin itu tentang bagaimana keutamaan puasa tatawwu tadi. Nah, selanjutnya bagaimana tata cara puasa tatawwu. Nah, ternyata ada perbedaan antara puasa sunnah dengan puasa tatawwu. Puasa sunnah, puasa tatawwu dengan puasa wajib, puasa Ramadan. Ada perbedaan. Perbedaannya di dalam masalah apa? Disebutkan yang pertama, kalau permasalahan puasa tatawwu boleh niatnya mengerjakannya itu pada pagi harinya atau siang hari. Tapi kalau puasa Ramadan harus dari malam hari. Dia menyengaja untuk berpuasa. Tapi kalau puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah boleh pagi harinya mau sarapan nggak ada apa-apa gitu. Kita puasa aja. Jadi puasanya kepaksa karena nggak ada makanan. Maka ya sudah ibadah saja. Ya. Maka saya selalu sampaikan, apa kalau kita tidak bisa mencari tambahan dunia, cari tambahan akhirat. Susah kita nyari tambahan dunia, cari tambahan akhirat selesai. Jadi, nah ini kalau puasa sunnah itu boleh. Bahkan ketika kita pagi kita niat puasa nggak ada makanan, kemudian datang makanan, udah kayak jadi puasa bukan? Boleh begitu. Boleh. Kayak anak-anak. Bolehkah begitu? Boleh. Nah, ini disebutkan dalam hadis Nabi, dipraktekkan oleh Nabi. Iya. Dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti disebutkan dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakhala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam data yaumin. Kata Aisyah itu Rasulullah pernah masuk satu hari masuk ke rumah saya. Kata. Maka dia berkata, ya Aisyah, hal yang dari syai'un. Kamu punya sesuatu nggak makanan? Fakultu qalat la, maka aku mengatakan nggak ada ya Rasulullah. Idza inni shaim, kata Rasulullah, kalau itu saya berpuasa. Maka raja Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah keluar. Rasulullah pergi keluar. Fa'ala alayya zuhur, maka datang kepada saya tamu. Itu datang yang berkunjung ke rumah Aisyah. Disebutkan oleh ahli hadis yang mendatanginya itu adalah Abu Bakar, bapaknya beliau. Maka membawakan makanan. Pak, kalau kata Aisyah yang disebutkan oleh beliau, aku sisakan bagian untuk Rasulullah. Karena aku tahu Rasulullah tadi puasa, jadi sisakan bagian. Ketika Rasulullah pulang,
Maka Aisyah menceritakan tadi ada tamu datang mau makanan dan sisa apa makanannya itu. Maka dia keluarkan, kalau gitu saya batal. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sahih. Maka Rasulullah SAW pada saat itu membatalkan puasanya lagi. Kalau puasa sudah boleh begitu. Pagi-pagi gak punya duit udah puasa dah. Sate nih. Pas siang hari ada yang ngajak makan ya udah batal. Kebenaran lagi lapar. Nah, Kelihatan bercanda ini. kayak orang bercanda itu kan ya. Tapi ini perbedaan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Nah, apa yang disarahkan atau dijelaskan oleh para ulama hadis? Kenapa terjadi peristiwa itu? Kenapa Rasulullah SAW mempraktekkan seperti itu? Satu, di antara hikmahnya untuk membedakan antara puasa sunnah dan wajib. Yang kedua, di antara faedah dan hikmahnya bahwa Rasulullah SAW ingin memberikan tuntunan yang ringan. Kalau puasa sunnah itu ya sudah bisa dilakukan, bisa tidak. Jadi tuntunan yang ringan. Dan ini hakikat agama. Jadi tidak harus saya udah niat puasa nanti kayak main-main gitu. Nah, kalau puasa sunnah sudah boleh. Ada yang sering bertanya kan sering terjadi, misalkan kita lagi niat puasa sunnah, nggak taunya ada kondangan. Batalin kan puasa, gimana yang lebih utama, kondangan atau puasa gitu? Kalau saya puasa, kalau saya Nah itu ya boleh pilih sudah. Boleh pilih. Jadi, nah ini perbedaan puasa sunnah dengan puasa wajib. puasa enggak. Nah ini yang tuntunannya. Yang kedua, jadi dari hadis Aisyah ini, orang yang berpuasa sunnah tadi itu dia boleh berbuka kapan saja, karena itu sifatnya sunnah. Jangan menjadikan sunnah itu sebuah kewajiban nanti. Kalau dia misalkan mau batal, ya silahkan batal. Jadi tidak masalah gitu ya. Jadi ini hal yang sangat istimewa. Lagi puasa diajak makan ayo. Udah makan aja ya. Ayo, jika pun ayo ambil. Kadang ada juga gangguan yang sengaja ngajak makan kita puasa gitu. Jangan-jangan Repot gitu ya. Nanya dulu puasa nggak? Puasa. Tadi saya mau ngajak makan gitu. kalau nggak bilang dari tadi. Nah ini dasar yang menyebutkan pada kita dalam kaifiat puasa. Yang kedua, tadi sudah disampaikan bahwa berkait tentang izin suami atau izin istri pada suami dalam masalah puasa ini, kita temukan banyak hadis Nabi SAW. Tentang hadis Nabi SAW, di antara kita dapatkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim, dalam hadis yang panjang, bahwa Rasulullah SAW mendapatkan cerita tentang Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, kalau Rasulullah SAW, ya Abdullah, alam ukhbira annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah, bukankah aku pernah diberitahu bahwa engkau berpuasa siang hari dan malam harinya engkau tahajud? Luar biasa ibadah. Luar biasa. Siapa? Abdullah bin Umar, ya, Ibnu Al-As. Itu sangat luar biasa ibadahnya. Paginya dia puasa, malamnya tahajud. Lalu kemudian Abdullah menjawab, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, wala taf'al kada. Jangan kamu lakukan itu, kata Rasulullah SAW. Wala taf'al, jangan kamu lakukan itu. Kenapa? Sum
wa afdir. Puasalah kamu, tapi juga kamu berbuka. Jadi jangan puasa sunnah terus menerus sekian, tapi berbuka kadang-kadang. Lalu kemudian kata beliau, wakum watnam, bangun kamu untuk salat malam, tetapi tidur juga kadang-kadang. Fa innal jasada 'alaika haqqa, sungguh badan kamu itu punya hak. Wa inna li'ainika haqqa, dan mata kamu punya hak. Wa inna lizauzika anka haqqa, bahkan pasanganmu terhadap dirimu juga memiliki hak. Jadi pasanganmu punya hak juga untuk dirimu. Jangan akhirnya bangun malam, sholat malam, kemudian puasa lagi, istrinya kagak kopenan. Begitu pula istri ya, istrinya zikir puasa terus ibadah terus, suaminya kagak urusan. Nah ini kedua hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kepada kita bahwa sifat itu, sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nanti dalam hadis tentang izinnya seorang istri itu dalam rangka muasyarah bil ma'ruf, bahwa tidak harus dengan bahasa verbal seorang istri yang akan berpuasa sunnah maka dia harus minta izin. Tidak. Kalau dia tahu ini suami saya ini nggak bisa ngusir puasa, bisa melirik yang lain, udah jangan puasa. Ya, kalau seperti itu, ya jadi ini yang harus dipahami bahwa hadis itu, karena ada orang yang mengartikan tidak boleh istri puasa kecuali dengan izin suaminya, dan saya nggak mengizinkan. Tapi dalam rangka kembali kepada ayat Allah, wa asyiruhunna bil ma'ruf, bahwa pergaulilah pasangan itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang terbaik dalam agama. Ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam keadaan sakit, maka Nabi menengoknya, menjenguknya. Lalu ketika datang ke rumahnya bertemu dengan istrinya, maka kata istrinya tadi mengeluhkan kepada Rasulullah SAW bahwa si fulan saudaramu ya Rasulullah, dia telah habiskan waktunya untuk ibadah. Maka tanya sama Rasulullah SAW, apa yang kamu lakukan dalam ibadah bin Sami? Apa yang kamu lakukan? Tidak ada ya Rasulullah, saya hanya ingin beribadah dengan sangat luar biasa, beribadah saja. Nah kemudian Rasulullah meminta izin untuk menginap. Ketika Rasulullah menginap, dia pengen tahu bagaimana ibadahnya saudaranya tadi, sahabatnya tadi. Maka Rasulullah menginap pada malam itu. Ketika di tengah malam bangun sahabat tadi itu untuk sholat malam, ditarik lagi tangannya oleh Rasulullah, tidur aja. Percuma gitu. Tidur aja kan? Maka tidur lagi sahabat itu. Ketika mau bangun dari masalah, tidur dulu katanya. Nah ketika menjelang subuh Rasulullah bangunkan, ya ayo kita sholat malam. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini itu, kata Rasulullah kemudian, inna alaika haqqun li jasadika haqqun, bagi dirimu itu punya hak, badan kamu punya hak, istri kamu punya hak, keluarga kamu punya hak. Jangan kamu habiskan waktumu untuk ibadah sehingga kamu terbengkalai dengan hal yang lain. Ini namanya ya, tidak tawazun dalam ibadah tadi. Jadi ada orang yang ibadah sampai di masjid aja, kagak mau keluar jadi itu masjid sampai di sekitar. Kemana gitu? Dia tinggalkan semua aktivitas, tidak boleh gitu. Dan termasuk juga dalam masalah puasa tadi itu berkaitan dengan muasyarah bil ma'ruf, bukan dalam arti harus saklek dengan izin dan sebagainya. Nah itu dua hal tadi yang berkaitan dengan keputusan tarjih pada munas tarjih yang ke-26.
Baru kemudian disebutkan beberapa tuntunan dan jenis-jenis puasa sunnah. Jenis-jenis puasa sunnah yang didasarkan pada hadis-hadis yang valid, yang sahih. Yang pertama disebutkan adalah puasa Daud. Hari ini puasa bisa buka, puasa bisa buka, itu puasa Daud. Dan yang kedua adalah puasa Senin Kamis, seperti yang kita ketahui, puasa Senin Kamis. Kemudian yang ketiga, puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini tadi bertanya. Maka majelis menetapkan ada puasa di bulan Sya'ban. Apa maknanya puasa di bulan Sya'ban itu? Majelis menetapkan memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban, bukan berpuasa khusus. Jadi puasa sunnah. Jadi kalau yang misalkan nggak biasa puasa sunnah, ketika dia masuk bulan Sya'ban adalah mau coba Senin Kamis, karena dia pada di bulan Sya'ban. Nanti di akhirnya dia stop. Dia stop untuk berpuasa. Ini didasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin ila Ramadan. Kata Aisyah, aku tidak melihat Rasulullah itu menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Rasulullah berpuasa yang banyak kecuali pada bulan Sya'ban, yaitu puasa sunnah. Kita Rajab tanggal berapa nih? Tanggal 1 sampai 30. Jauh tanggal berapa nih? 21 besok 22 Rajab. Ini sangat banget. Maka kata Aisyah tadi itu, aku tidak melihat Rasulullah banyak berpuasa kecuali di dalam bulan Sya'ban. Wa qala wa ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahban kamilan mundu qadimal Madinati ila Ramadan. Dan Aisyah juga mengatakan, aku tidak melihat Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali hanya di bulan Ramadan sejak beliau tiba di kota Madinah. Tapi ketika dia puasa Sya'ban, Rasulullah banyak melakukan puasa sunnah. Itu puasa apa? Ya puasa apa saja. Ya puasa Senin Kamis, atau mau puasa Daud, boleh kan saya puasa Daud mumpung bulan Sya'ban? Boleh. Nanti kalau dia mau puasa Daud. Kemudian puasa Muharram dan puasa bulan haram. Puasa Muharram dan puasa bulan-bulan haram. Puasa Muharram itu berarti puasa di bulan Muharram. Yaitu puasa apa? Puasa Muharram dan bulan-bulan haram itu puasa apa saja? Puasa sunnah apa saja? Yang bulan haram itu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka dari hadis ini, di bulan Rajab itu juga disunnahkan kita untuk memperbanyak puasa. Kenapa? Karena bulan haram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ada istilah haram dalam bahasa Arab itu artinya yang dimuliakan. Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Mahram, ya. Mahram itu apa? Orang yang dimuliakan sehingga diharamkan untuk dinikahi. Itu mahram. Muhrim, orang yang memakai pakaian ihram. Kita suka terbalik gitu kan. Muhrim itu orang yang mengenakan pakaian ihram. Kenapa dimuliakan? Karena dia memuliakan pakaian ihramnya dan ibadah hajinya, sehingga ada pantangan-pantangan yang dia harus jaga. Itu disebut dengan muhrim. Kita terbalik kadang-kadang. Bukan muhrim, padahal bukan mahram yang benar. Nah, ini puasa di bulan haram sunnah. Maka dari hadis ini nanti
puasa di bulan Rajab itu silakan puasa sunnah. Kalau banyak puasa bulan Rajab silakan, tapi tidak dikhususkan. Saya mau puasa Rajab, ya puasa Rajab maksudnya apa? Puasa di bulan Rajab dengan memperbanyak puasa sunnah. Nanti ada lagi puasa Asyura dan Tasu'a, yaitu puasa di tanggal 10 dan 9. Itu puasa Asyura dan Tasu'a, 10 dan 9 Muharram. Kemudian yaitu sittata ayyam min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian berikutnya adalah puasa apa yang disebut dengan puasa Arafah. Nah, kalau mau kita ringkas itu, puasa sunnah itu ada yang dalam 1 tahun itu 1 hari. Di dalam 1 tahun, setahun puasa apa ini? Yang kedua hari dalam 1 tahun. Setahun cuma 2 hari kita puasa sunnah. Puasa tanggal berapa? 9 dan 10 Muharram. Kemudian ada puasa 3 hari setiap bulan. Puasa Ayyamul Bid. Ada puasa 6 hari dalam setahun, Syawal. Ada puasa yang ada puasa apa lagi? Puasa sunnah apa lagi? 6 hari 6 setahun, 3 hari dalam setiap bulan. Ada puasa 2 hari Senin Kamis, 2 hari dalam sepekan. Ada yang istimewa puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa terus begitu. Itu puasa Daud. Kan tinggal pilih. Ya minimal, kalau kita mazhabnya minimalis ya 1 hari dalam setahun lah. Ya, yang pahamnya minimalis ya. Kita kan kadang-kadang kalau akhirat minimalis, kalau dunia maksimalis. Nggak ada yang mau gajinya kecil, pasti maunya gajinya gede. Tapi kalau akhirat, yang penting yang kecil aja, minimalis. Nah ini ikhtisar dari keputusan majelis tentang puasa sunnah. Nanti ada puasa-puasa yang dilarang, ya. Puasa yang dilarang itu termasuk diantaranya itu adalah puasa terus-menerus, wisol, menyambung puasa beberapa hari. Wisol itu ada 2 makna. Yang pertama dia tanpa berbuka. Di hari ini dia berpuasa, sahur, nanti malamnya sahur, besok dia berpuasa. Kemudian waktunya berbuka dia nggak mau berbuka, lanjut lagi. Itu namanya disebut dengan wisol. Atau dia berpuasa setiap hari, berpuasa setiap hari tanpa berhenti, tanpa ada jeda untuk berbuka. Maka itu disebut dengan puasa wisol. Dan itu termasuk puasa yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, puasa wisol. Juga puasa dahar. Dahar itu terus menerus dalam setiap tahun. Ya, puasa terus tahun ini. Ini sesuatu yang terlarang. Kenapa? Karena kembali kepada hadis Nabi tadi, setiap sesuatu itu memiliki haknya. Tubuh kita punya hak, dan apa yang bagian dari kita itu punya hak. Dan tunaikanlah wa'ati zahakin haqqahu, berikanlah yang memiliki hak itu haknya mereka, jangan sampai diabaikan. Nah ini bahasan kita pada malam ini yang terkait tentang pembacaan qarar tarjih yang kita ambil dari hasil munas tarjih yang ke-26 kemarin.
Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.